kembali lagi bersama saya Brahmadeva Adiaksa di sesi berat yang berikutnya, Brahmadeva Raw Academic Discussion. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai hukum digital, perlindungan data pribadi, dan artificial intelligence atau AI. Untuk itu kita kedatangan bintang tamu baru, yaitu silahkan untuk memperkenalkan diri untuk lebih lanjutnya. Oke, terima kasih atas undangannya, Mas Brahma. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Radiza Glaga Sudarma. Aku sendiri merupakan mahasiswa Prodi Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Brawijaya, yang sekarang ini baru di semester 8 ya, sama dengan Mas Brahma. Kan? Oke, terima kasih atas perkenalannya. Ya, mungkin selaku mahasiswa akhir, ya udah banyak yang dipelajari mengenai bidang studi masing-masing ya. Mungkin kalau kesamaan-kesamaan atau kaitan antara bidang hukum dan bidang studi informatika, sistem informasi, kita mulai dari ini kali ya, hukum digital kali ya. Kan kalau di tempatku tuh ada yang namanya hukum digital atau yang di semester 1 dipelajari melalui pengantarnya tuh IoT, ya kan? Itu pasti ada kan di setiap universitas. Nah, mungkin aku penasaran nih kalau yang dipelajari di tempatmu mengenai perkembangan digital atau ada kaitannya dengan hukum digital itu kayak gimana? Oke, kalau untuk sebagai mahasiswa Filkom lah, hitungannya Filkom UB, kalau untuk jurusan atau prodi saya sendiri itu memang prodi aku sendiri kan memang SI itu sebenarnya nggak terlalu bahas lah ya mengenai hukum secara utuhnya bagaimana gitu. Mungkin hanya seperti dijelaskan aja lah. Tapi yang paling berkaitan atau dekat banget mengenai hukum ini sendiri yaitu mengenai hacker lah ya. Pasti udah pada tahu gitu hacker. Nah, kalau dari yang pernah aku pelajari itu sendiri, kan ada 3 hacker, yaitu yang black hat, white hat, dan juga grey hat hacker. Kalau yang black hat kan yang memang fokusnya ngehack, dicolong datanya, ambil dapat duitnya atau gimana gitu, atau dijadiin tawanan gitu. Kalau yang white hat kan tentunya kayak izin dulu, terus nanti bakal di testing lah gitu. Nah, ini mungkin kerjanya anak-anak cyber ya, cyber security ya. Terus juga nanti ada yang grey hat. Kalau grey hat tuh nggak minta izin, tapi terus nanti kayak nyerang-nyerang website gitu, terus nanti baru kasih tahu kalau ada vulnerability-nya gitu lah. Jadi lebih ke bukan penerapan hukumnya bagaimana gitu sih. Mungkin sempat ya kasih tahu mengenai hukum, tapi mungkin lebih fokusnya ke keamanan data gitu. Jadi sebagai mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer itu sendiri lebih difokuskan ke bagaimana cara semisal kalau bikin website atau bagaimana gitulah deploy backend, deploy database itu bagaimana caranya agar aman gitulah, ataupun juga ya biar tidak gampang kebobol gitu kan. Jadi dia juga dikasih tahu apa itu seperti SQL injection, flooding dan sebagainya. Tapi itu mungkin lebih fokus ke yang pada memang berfokus di bidang yang cyber security lah ya, yang mungkin bisa lebih paham mengenai hacking dan sebagainya itu. Teknis banget ya ternyata pembahasannya yang dibahas di sistem informatika ya. Terus kalau perihal kan ini nih hukum digital perkembangan saat ini kan sangat-sangat cepat lah ya. Apalagi yang dipelajari kayak tadi mengenai sistem keamanan, terus hak-hak individu atau privasi, terus kemudian perlindungan sebagai macam. Nah itu kalau misalnya saya sebagai orang awam nih yang nggak mengerti mengenai sistem informatika, itu kiranya apa-apa aja nih yang perlu saya perhatikan untuk memahami sistem informatika atau perkembangan dari digital itu sendiri agar lebih memahami lah, agar nggak salah jalur atau terperosok ke lubang yang salah gitu. Oke, ini maksudnya salah jalur tuh sebagai Misalnya defensif atau ofensif gitu ya? Jadi hacker black hat misalnya. Ya sebenarnya kalau itu kan kembali ke orang masing-masing ya. Orang tuh mau ngelakuin apa, mau ngelakuin kejahatan atau kebaikan ya memang suka-suka mereka gitu lah. Oke, tapi kalau mungkin fokusnya ke yang lebih ke keamanan data mungkin yang lebih relate ke orang-orang. Kan nggak semua orang juga bakal ini anak bikin jengkel, aku hack mungkin Facebooknya apa gimana gitu. Tapi ya sebenarnya lebih ke fokus ke yang ada pada sekarang ini ya. Ini kan memang baru booming-boomingnya AI ya.
Oke, mungkin untuk orang awam ini nggak terlalu, bukan relate, cuman jarang dengar saja mungkin. Tapi sekarang ini udah mulai banyak yang hacker-hacker itu tuh nge-hack-nya nggak manual kayak dulu gitu. Kalau sebenarnya lihat proses orang nge-hack gimana itu sebenarnya juga agak lama gitu ya, karena kan harus nyari bagian mana yang memang bisa kebobolan gitu. Checking-checking mungkin ada loggingnya lah, misal kayak di websitenya ada lognya apa enggak gitulah. Terus misal kalau ada yang site-nya yang nggak kekunci atau mungkin kayak ke halaman admin terus cuman admin 1, 2, 3 password atau gimana gitulah. Jadi memang sebenarnya tuh lelet gitu ya. Kecuali memang kalau pakai alat yang memang niatnya dibuat ngebikin websitenya nge-lag atau gimana gitu. Ini kembali lagi ke yang pada anak-anak cybersec itu biasanya pada itulah kayak nge-flooding websitenya biar jadi down atau gimana. Tapi ini yang jadi bahaya tuh sebenarnya. Sekarang itu ya itu kembali lagi AI itu udah pada digunakan untuk hacking gitu. Kalau kasus yang terbaru itu ya pada nge-hack, mungkin pada pernah dengar Claude, mungkin Mas berapa pernah dengar Claude. Tapi sebenarnya dari dulu juga di awal ChatGPT muncul pun juga udah pada mulai ngertas-ngertas pakai itu ya. Tapi ya yang sekarang baru boomingnya tuh yang pada nge-hack pada pakai cloud gitu lah, cloud code intinya. Dan mereka tuh pinter gitu juga ngakalin, ya nggak benar juga sih AI-nya yang bodoh, memang terlalu polos lah gimana gitu ya. Niatnya tuh cuman tolong cekin vulnerability-nya website saya gitu. Misal dikasih webnya ini, coba checking dong ada celahnya apa enggak gitu, ada yang bisa kebobolan apa enggak gitu. Itu dia bilangnya ini cuma buat cek aja cyber security, padahal sebenarnya itu bukan websitenya dia gitu. Nah terus si Cloud-nya itu sebenarnya juga dia bakal ngetes juga gitu. Dia bakal nyoba-nyoba banyak hal. Tapi biasanya itu lebih ke iya sih yang kena pada back end-nya sih kalau dibilang sih. Apa yang di bahasanya gimana ya untuk jelasnya ya. Selama sistemnya itu tuh terlalu tidak dijaga, kan sebenarnya dalam pengembangan kayak web dev itu, website development itu akan ada 2 area ya, waktu development dan juga waktu di deploy gitu. Nah harusnya itu lingkungan atau environment-nya yang untuk developer itu jangan sampai ada yang ke deploy. Ya itu semisal yang saya bilang itulah, pakai konsol atau loggingnya itu buat ngecek-ngecek sebenarnya itu backend-nya jalan apa enggak. Nah itu seharusnya kalau udah di deploy itu udah nggak boleh dinyalain gitu, karena takutnya nanti orang-orang bakal bisa tahu, oh ternyata ininya masih dinyalain, nanti ternyata bisa dicek-cek gitulah untuk sebenarnya tuh kayak flow-nya webnya tuh gimana gitu, nanti sampai akhirnya bisa ketemu nanti vulnerability-nya di mana. Ya intinya yang mungkin pada sebagai developer mungkin sudah agak lumayan paham lah biasanya biar websitenya aman gitu. Selalu diupdate terus, jangan sampai ada vulnerability atau update kritikal mungkin yang pada sering pakai kayak Next.js dan sebagainya gitu. Kalau ada yang exploit baru selalu diupdate terus package-nya mereka dan sebagainya gitu. Tapi kalau sebagai orang umum ya itu hati-hati aja. Yang paling bahaya ini sebenarnya link phishing gitu ya. Ini memang terkesannya nggak kayak yang hacking orang-orang, ngetik gitu, ngetik terus sampai kebobol akunnya. Sebenarnya enggak ya. Orang-orang tuh kebanyakan kena hack tuh karena link phishing gitu. Misal kayak suruh masukin login email dan sandinya di sini. Misal kayak ini kok kayak website kayak Facebook gitu. Misal masuk website disuruh login Facebook, suruh masukin email dan kata sandi. Itu sebenarnya dia memang ngarahin ke Facebook apa cuman dia tuh kayak embel-embel aja mau diarahin ke Facebook. Itu kan nggak tahu juga ya sebenarnya mau diarahin kemana gitu. Jadi agak hati-hati juga gitu kok sama website-website yang kesannya aneh gitu. Sama juga banyak nah ini juga bukan link phishing juga sebenarnya sih, kayak WhatsApp gitu ya. Pasti udah pada sering denger yang .apk, undangan nikah.apk. Nah itu juga bahaya juga kayak itu, karena kalau .apk itu kan dia kan nanti kayak bisa ngeran gitu lah ya di dalam HP-nya gitu. Mungkin yang HP-HP kayak iPhone ya mungkin agak aman gitu lah ya, karena .apk kan memang bukan formatnya buat iPhone. Tapi ya ini karena mayoritas kan memang pada HP Android itu juga harus jangan asal klik-klik gitu. Apalagi yang undangan nikah kalau 100 MB atau gimana itu isinya apa gitu. Emangnya bakal muncul dikasih apalah nggak jelas juga gitu kan. Nah itu juga harus hati-hati. Pokoknya itu hati-hati sama nomor-nomor yang kayak nggak diketahui tiba-tiba ngirim gituan. Mungkin itu sih kalau untuk sebagai orang umum untuk data, karena kebanyakan itu ya itu didapatnya karena link phishing dan memang yang hal-hal sepele kayak gitu yang mikirnya cuman gini doang gitu. Apalagi yang sampai dimintain OTP sekalian. Nah itu juga jangan sampai terkena juga. Oke, terima kasih banyak penjelasannya Diza. Wah, sangat-sangat mendetail ya. Jadi sangat memperluas wawasan nih. Relate juga sama kehidupan
sehari-hari gitu loh, tentang eh, undangan nikah APK, terus minta-minta data OTP, link-link phishing yang nggak kredibel. Nah, itu sangat-sangat relate dan sering ditemui juga kan, kita lihat di Twitter, di Instagram, di ini, di mana. Nah, pasti ada aja kayak gitu. Nah, kemudian untuk selanjutnya nih, kalau di tempatmu ada nggak pengaruh yang spesifik mengenai sebelum adanya AI dan sesudah adanya AI? Itu kayak bermanfaat banget gitu nggak? Atau ada hal-hal tertentu yang kayak game changer gitu? Setelah ada AI langsung begini-begini, sebelum ada AI gini-gini-gini gitu. Gimana? Ini sebenarnya memang kayak mungkin AI itu ya debatable ya, paling berpengaruh mungkin untuk anak-anak yang IT gitu, karena memang semenjak di awal GPT rilis di open ke publik yang GPT-3 itu kalau nggak salah kan Desember 2022, itu bener-bener awal banget waktu itu. Aku sama temen-temen tuh kayak buset, bisa gini, ngodingnya juga lebih cepet gitu. Ya sebelum ada AI itu yang ngodingnya ya harus manual gitu, bener-bener kayak ketiknya lama lah. Tapi mungkin gini ya, sebenarnya kalau sering-sering juga tuh ya nggak yang lama-lama juga gitu. Mungkin capeknya di debugging dan sebagainya. Ya tentunya tuh hitungannya revolusioner ya untuk anak-anak yang IT gitu ya. Tapi ya ada efek jeleknya gitu. Jadi bodoh ngoding gitu lah kalau semisal cuman copy paste tapi kayak nggak dipahami juga gitu. Tapi ya itu sebenarnya juga bikin, sebenarnya kembali lagi sih lebih ke cara pakainya gimana gitu sih. Tapi ya tentunya lebih membawa banyak hal-hal yang membantu lah, sangat revolusioner lah hitungannya. Tapi memang sangat ini ya, sangat mempengaruhi dan sangat berperan besar ya dengan adanya perkembangan digital ini, terutama AI gitu ya. Soalnya di tempatku nih juga kayak setelah ada AI, orang-orang nih pada bikin skripsi pakai AI, ngerjain tugas pakai AI, terus bikin apa-apa pakai AI, cari-cari film, cari-cari buku, referensi pakai AI juga. Memang Harus ini hati-hati itu yang referensi, sangat-sangat ini. ada ngayal kadang itu. Iya loh, itu referensi-referensi muncul gitu kan, meyakinkan. Hmm. Terus habis kita lihat, lah ternyata page not found gitu, kayak, wih ini dapet dari mana kayak gitu, bisa ngetik kayak gitu dicari nggak ada. Kalau kayak gitu ada ini nggak sih, ada faktor-faktornya nggak sih? Kenapa kok bisa Ya, AI itu menyediakan sumber pustaka yang kayak gitu, tapi ternyata kita cek fiktif? mungkin yang kayak knowledge cut off gitu lah, cuman tahu ilmunya sampai tahun berapa, itu mungkin yang versi dulu sih. Yang sekarang tuh harusnya nggak separah itu mungkin di awal-awal waktu masih GPT doang yang memang banyak dipakai, itu yang paling parah itu sih. Itu sebenarnya lebih ke waktu AI-nya dilatih. AI itu kan sebenarnya bukan apa ya, dia itu kayak RAG lah biasanya. Wah, kayak mungkin nggak usah dijelasin detail gitu lah. Intinya kayak dia tuh bakal prediksi kata selanjutnya yang bakal muncul tuh apa berdasarkan akurasinya gitu. Nah kalau dulu, kalau semisal kata-katanya menurut dia tuh kayak mungkin si Zhang et al, terus judulnya bla bla bla, kayak menurut dia tuh kayak ini menurutku akurat gitu. Ya dia mikirnya kayak oke, ini memang sumbernya ada. Tapi gimana ya, kalau dari aku sendiri kan memang belum pernah kayak namanya itu fine tuning gitu ya, fine tuning atau buat bikin modelnya sendiri. Tapi mungkin yang mau belajar tuh banyak yang kayak AI open source dan sebagainya itu. Tapi ya itu sebenarnya kembali lagi sih ke pelatihannya mereka gitu sih. Sama sebenarnya juga agak gimana, sebagai user tuh tanyanya juga harus spesifik gitu, atau enggak kayak disuruh cari di website kasih link aslinya gitu. Hal-hal seperti itu sebenarnya juga pengaruh. Banyak faktor sih sebenarnya sih. Tapi ya itu yang mungkin yang salah beberapa hal yang paling utama gitu. Ya, I see, I see. Berarti emang eh, perkembangan digital itu ya sangat-sangat inilah ya, sangat-sangat berpengaruh di berbagai bidang ya, termasuk di bidang kita sebagai mahasiswa kepake, tapi cuma ya harus kita pintar-pintar untuk mengolahnya ya. Nggak bisa langsung mentah-mentah kita ngasih prompt singkat, habis itu muncul kita kopas tanpa ditelaah lagi ya, sama aja. Karena kan termasuk juga sebagai AI itu sebagai bot yang harus dilatih kan ya tadi ya. Kalau misal pelatihannya salah ya bisa jadi informasinya nggak akurat gitu ya. Tapi emang kalau misalnya Iya. pelatihan di era digital kayak gitu, dia melatihnya kayak gimana sih? Melatih
harus dipakai terus gitu? Kita nulis prompt terus atau dia ada kayak sarananya atau gimana? Ini sebenarnya lebih ke memang penyedianya sih, kayak si OpenAI, Google sama kayak Claude dan AI yang lain gitu. Mereka kan pasti punya kayak namanya tuh datanya mereka sendiri, dataset datanya mereka gitulah yang mau dipakai apa. Kebanyakan kan dilatihnya memang sebenarnya dari buku gitu, baca buku para publisher-publisher gitu. Terus tentu yang paling banyak itu ya yang data-data publik yang ada di internet gitu. Kalau nggak salah itu dilatihnya pakai apa gitu ya, open apa gitu, kalau nggak salah itu dia itu nge-scrape semua data public internet non-profit kalau nggak salah dari 2008, kebanyakan ngelatih pakai itu. Tapi ya memang kalau datanya ada kan juga tugasnya si AI researcher sama yang developernya itu sendiri buat mungkin data ya, makanya ini kenapa kok data scientist mulai booming di banyak tempat gitu, karena diperlukan gitu kayak buat kayak ngeklasifikasi gitu lah. Semisal datanya kan oke, udah ada data. Tapi emang datanya bersih, apakah udah cleaning gitu. Udah di cleaning apa belum? Ini mungkin yang anak data science yang lebih paham juga kan. Jadi kayak harus di cleaning dulu gitu. Terus nanti juga harus di labelingnya juga harus yang benar gitu. Dan itu ada cara-caranya sendiri gitulah mereka untuk nentuin apakah data mereka itu sebenarnya kualitasnya bagus apa enggak. Dan itu nanti tentunya akan berpengaruh ke hasil AI-nya mereka. Sebenarnya kalau mau dibahas data ini banyak gitu lah. Tapi ya mungkin intinya gitu aja lah kalau mungkin yang Ya, berarti emang pada faktanya perkembangan digital itu sangat-sangat cepat ya. Kayak padahal baru berapa tahun ini? Baru 3 tahun sejak terakhir COVID. Terus kita udah perkembangan AI-nya udah banyak banget. Sekarang kayak ada apa tuh yang bisa untuk bikin video VO3 terus bikin ini ya yang video, kayak Sora, ya. tim sahur gitu ya. Kayak gitu kan. Ya kan cepet banget ya. Ya, Sebelumnya cuma prompt doang, teks, sekarang bisa bikin video, bisa bikin film pendek, bisa bikin apa gitu ya. Nah, tapi nih menurutmu nih, kalau misalnya kan digitalisasi itu sangat cepat nih. Perkembangannya ngebut lah. Nah, sedangkan hukum kita untuk mengejar itu tertinggal. Apalagi kalau misal kita berbicara di ranah hukum, pembuatan undang-undang kan harus lewat DPR dulu. Jadi kan lama prosesnya. Sedangkan di sisi lain, digitalisasi ini cepet banget. Langsung kayak naik roket gitu. Nah, ada nggak pengaruhnya menurutmu sebagai mahasiswa sistem informatika terkait hal tersebut? Perkembangan digital cepat, tapi regulasinya pelan. Nah, itu ada nggak? Atau ya hmm. biasa-biasa aja gitu? Sebenarnya kalau regulasi itu lebih ke pemerintah sih. Kalau sebagai internet kan memang dari dulu tuh kayak bisa dibilang kayak Wild West gitu lah. Memang konsepnya kayak gitu, World Wide Web gitu lah. Orang-orang yang mau upload di situ mau pada ngapain ya? Ya sebenarnya kembali lagi kayak mungkin ada jurisdiksinya setiap tempat masing-masing gitu lah. Mungkin kalau yang servernya dia di Singapura harus ngikutin peraturan yang ada di sana gitu. Terus kalau ada yang servernya di Indonesia dan negara-negara lain mungkin ada peraturannya sendiri-sendiri. Tapi kalau masalah kejar-kejaran itu ya bisa terlihat sih, mungkin apa ya, jadi kayak mungkin pemerintah jadi kesannya lebih lebih defensif ya, mungkin bisa dibilang defensif atau lebih hati-hati mungkin. Kalau nggak salah itu kan data pribadi itu juga nggak boleh diperjualbelikan dan sebagainya gitu. Terutama pemerintah tidak melarangnya gitu untuk perusahaan-perusahaan besar. Tapi ya kalau semisal website pemerintahnya juga kebobolan terus data KTP-nya hilang kan ya keambil juga ya, maksudnya itu juga jadi salah satu oke lah bikin peraturan, tapi kan yang sebenarnya paling penting kan apakah bisa kayak bertahan diri gitulah dari kayak serangan-serangan kayak cyber security dan sebagainya gitu, risk-risknya gitulah. Ya sebenarnya oke lah peraturan memang ada, tapi kan untuk menegakkannya kan mungkin juga agak susah gitu lah. Oke, semisal kalau websitenya diretas, biar tahu penyerangnya siapa itu gimana coba? Kalau hacker-hacker tuh nggak mungkin juga kan pakai laptopnya sendiri, ya mungkin pakai laptopnya sendiri, pakai laptop sendiri tapi tanpa VPN atau dan sebagainya gitu, nggak di routing lain nggak di routing dia nyerangnya gimana, nggak pakai VirtualBox dan sebagainya gitu. Karena kebanyakan orang-orang kalau mau nyerang ya gampang aja gitu, tinggal dia bikin kayak IP-nya yang palsu, dia juga pakai proxy. Proxy itu jadi kayak dia tuh menyamar sebagai, bukan nyamar sih, sebenarnya dia kayak bertindak sebagai seseorang di tempat lain gitu sih. Ya mungkin kayak penyedia proxy mungkin ada lah yang mungkin lebih ke nggak mau lah masa proxy mereka dimain-main buat ngehack gitu. Mereka punya peraturan sendiri. Tapi kan nggak tahu juga emang semuanya tuh
selama ada uang kan ya pasti dikasih-kasih aja gitu lah. Jadi ya kembali lagi kalau peraturannya memang ada, tapi kalau yang ngehack oke, oh yang ngehack ternyata orang di Bandung semisal. Pas datengin lokasinya, loh kok rumahnya udah kosongan gitu lah. Itu kan berarti memang dianya tuh aslinya nggak di situ. Dianya tuh kayak di tempat lain terus kayak asal nempel aja gitu sebagai usernya dan sebagainya gitu. Terus kalau gitu datanya udah hilang, yang mau diproses hukum siapa gitu. Tapi kayaknya sih kalau pemerintah Indonesia ya, setahu aku sendiri tuh punya akses yang lebih detail gitu lah untuk IP-nya dapat datang dari mana gitu. Karena kok ada kasus-kasus yang hacker pada ketangkap itu antara memang mereka memang ceroboh nggak pakai yang proxy dan sebagainya itu, atau memang pihak Indonesianya punya akses tertentu gitu yang memang orang-orang tuh nggak terlalu tahu. Ya itu mungkin bisa ya, tapi kan oke kalau di Indonesia yang hack, tapi kalau yang hack dari Cina gitu emang mau datang ke sana gitu. Apalagi kan juga proses hukumnya beda lagi. Jadi ya oke lah, mungkin peraturan ada, tetap dibikin lah, tapi kan yang paling penting itu sebenarnya lebih ke bagaimana menjaga dirinya gitu. Ya, berarti memang eh, makin tinggi atau makin cepat digitalisasi juga ini menjadi makin masalah internasional ya. Karena kan kalau pakai VPN itu orangnya bisa di negara A, ternyata dia di negara B, kayak bisa menyamarkan diri gitu ya. Nah, mungkin ini nanti Iya. kaitannya sama perlindungan data pribadi yang kita bahas di sesi berikutnya.